Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharah. Adapun kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum dari thaharah, bersesuci. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i. Lafadz Alkitab secara arti bahasa adalah masdar dengan menggunakan makna kumpul. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkam. Sedangkan secara istilah adalah nama bagi jenis dari beberapa hukum. Amal babu fasmun li nau'in mimma dakhala tahta dalikal jinsi. Sedangkan bab itu adalah nama dari nau' atau macam yang berada di bawah jenis tersebut. Jadi rentetannya itu ada kitab dan di bawahnya kitab itu ada bab. Di dalam kitab memuat beberapa bab-bab tertentu. Sedangkan wa thaharah bi fathit tha. Lafaz thaharah ketika dibaca fathah ta-nya secara arti bahasa adalah nadhafah, bersih. Sedangkan secara syara thaharah fa fiha tafasiruh, memiliki beberapa pentafsiran yang sangat banyak sekali di antara tafsiran-tafsiran ulama. Sebagiannya adalah ungkapan ulama yang berbunyi fi'lu ma tustabahu bihi sholat. Thaharah adalah melakukan sesuatu yang mana dengan melakukannya kita diperbolehkan sholat. Ai min wudu'in wa guslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Semisal wudu, mandi besar, tayamum, atau menghilangkan najis. Karena seseorang itu tidak boleh sholat kecuali dia berwudu dulu. Berarti wudu itu termasuk bagian dari thaharah. Sedangkan amat thaharah bid-dhammi fasmun li baqiyatil ma. Kalau dibaca dhammah ta-nya itu adalah nama sisa air. Walama kana al-ma'u alatan li thaharah istadradal musannif li anwa'il miyahi. Ketika air dibutuhkan untuk alat bersesuci, sebagai alat bersesuci, maka musonif memindah pembahasan, beliau membahas tentang permasalahan air. Faqala al-miyahul lati yajuzu ayyasihu at-tathiru biha sab'u miyahin. Lantas beliau berkata, air yang boleh digunakan bersesuci ada 7 macamnya. Yang pertama ma'us sama, air langit atau air yang turun dari langit, yang biasanya kita bahasakan dengan al-mator, wahwal mator, air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut, air milhu, yakni air yang terasa asin. Wa ma'un nahri, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air es, air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Dan ketujuh air tersebut bisa dikumpulkan dengan ucapan air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Ala ayyi sifatin kana min aslil hilqah. Atas sifat apa saja ketika dilihat dari asal terciptanya. Jadi baik airnya itu berterasa tawar atau terasa asin atau panas atau dingin dan semacamnya. Jadi atas sifat apa saja. Kemudian sumal miyahu tangkosimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian 7 air tersebut dibagi menjadi 4 macam bagian. Yang pertama adalah tohirun fi nafsihi mutohirun li ghairihi ghairu makruhin istimaluhu. Yang pertama adalah air yang suci, mutohirun li ghairihi, bisa mensucikan ke yang lainnya dan tidak makruh dipakai. Wahwa al-ma'ul mutlak, air itu dinamakan dengan air mutlak. Air yang demikian namanya adalah air mutlak. Air mutlak an qayyidin lazim. Mutlak ini artinya tidak ada imbuhan kata, tidak ada embel-embel yang lazim, yang tetap. Maka tidak masalah kalau ada embel-embel namun al-munfak. Fala yaduru al-qaidul munfak. Maka tidak masalah apabila ada embel-embel kata namun embel-embel kata itu bisa terlepas.
Contoh seperti kama ilbi'ri, air sumur. Nah itu kan ada kata-kata sumurnya, air dan sumur. Ada embel-embelnya, ada koyitnya. Cuman koyit ini kan bisa terlepas. Ketika air sumur itu kita letakkan di kamar mandi, di bak mandi, maka namanya kata-kata sumur itu hilang. Nah maka air yang seperti itu, air yang memiliki imbuhan kata, memiliki embel-embel kata atau koyit, dan koyitnya ini bisa terlepas dari air itu, maka tetap bisa dinamakan air mutlak. Berbeda dengan kata-kata teh, semisal air teh. Nah ini tehnya itu kan adalah koyit, adalah imbuhan kata. Nah ketika ada koyit seperti teh, ini mau diletakkan di mana saja, kata-kata tehnya itu tetap ikut. Jadi air teh itu atau air kopi, air susu, air gula dan lain-lainnya itu bukan dinamakan air mutlak, karena namanya ada imbuhan kata, yang imbuhan kata itu tidak bisa terlepas dari kata air. Wasani tohirun fi nafsihi. Jadi air mutlak itu adalah, ya mudahnya air mutlak adalah air yang hanya dinamakan air saja tanpa ada imbuhan kata, atau ada imbuhan kata tapi bisa terlepas dari air tersebut. Kemudian yang nomor 2 adalah air yang suci, bisa mensucikan namun makruh dipakai. Makruhnya itu ketika dipakai fil badan, digunakan untuk badan, keperluan badan. La fi saubi, tidak makruh kalau digunakan untuk baju, semisal mencuci baju. Wahwa al-ma'ul musammas, air yang demikian adalah air yang dipanaskan dengan menggunakan terik sinar matahari. Al-ma'ul musammas ail musakhkhanu bi ta'thiri samsi fihi, yaitu dipanaskan dengan menggunakan terik sinar matahari. Wa inna ma yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in muntabain illa ina'an naqdain. Kemakruhan air musammas, kemakruhan air yang dipanaskan dengan terik sinar matahari ini secara syarak apabila berada di daerah yang sangat panas dan diletakkan di wadah yang bisa berkarat. Karena kalau menurut ulama dulu ketika diteliti, air apabila diletakkan di wadah yang bisa berkarat kemudian terpapar sinar matahari, lah air itu dapat menimbulkan penyakit, sehingga kalau digunakan bisa menimbulkan, ada potensi menimbulkan penyakit kepada tubuh kita, sehingga hukumnya dimakruhkan oleh ulama, kecuali ila inna an-naqdain, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena kita tahu kalau emas dan perak itu li sofai jauharihima, bahannya itu sangat bagus sekali sehingga tidak mungkin berkarat. Wa idza baruda zalat al-karohah, ketika ma'ul musammas ini dingin kembali, maka hukumnya sudah tidak makruh dipakai. Waqtaru an-Nawawi adamal karoha mutlaqan, sedangkan menurut pendapat Imam Nawawi tidak makruh secara mutlak. Wa yukrahu aidan sadidus suhunah wal burudah, dan hukumnya juga makruh kita menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin, kecuali dapat membahayakan ke tubuh kita. Kalau memang nyata-nyata membahayakan, semisal kita berwudu dengan menggunakan air mendidih, itu hukumnya bukan makruh lagi, tapi justru haram, karena kita tidak diperbolehkan menciderai diri kita sendiri. Seperti biasanya yang digunakan sebagai dalil yaitu adalah wala tulqu biaidikum ila tahlukah, atau kita tidak boleh berbuat doror, tidak boleh berbuat bahaya, baik membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Kemudian wal qismus salis tohirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, pembagian air yang nomor 3 adalah air yang suci namun tidak bisa digunakan bersesuci, tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti apa airnya? Yaitu adalah wahwa al-ma'ul musta'mal, adalah air yang sudah digunakan fi raf'i hadasin aw izalati najisin, digunakan untuk menghilangkan hadas atau mensucikan najis. Ilam yataghayyar, apabila tidak berubah dan tidak bertambah kadarnya. Kalau berubah dan bertambah kadarnya, maka itu hukumnya bukan mustakmal lagi, tapi menjadi air najis. Kita punya air, kemudian kita gunakan untuk mensucikan najis. Setelah digunakan mensucikan najis, air itu berubah. Lah, itu bukan air mustakmal, melainkan air mutanajis.
Dan juga tidak bertambah. Kalau setelah digunakan mensucikan najis airnya itu bertambah, maka bukan mustakmal. Namanya itu adalah air mutanajis. Kemudian walam yazid wasnuhu ba'dam fisolihi, setelah terpisah dari tempatnya. Amma kana ba'da tibari ma yatasyarrabu bihil magsul minal ma, setelah kita mempertimbangkan air yang diserap oleh sesuatu yang dibasuh. Semisal kita mau mensucikan bantal kita terkena najis, kita tuangkan air 1 gelas, kemudian kita wadahi lagi air yang kita tuangkan tadi, kita wadahi lagi dan tidak bertambah kadarnya setelah kita mempertimbangkan air yang diserap oleh bantal itu. Nah, kalau tidak bertambah, maka hukumnya adalah air mustakmal, suci namun tidak bisa mensucikan. Kalau bertambah, maka itu bukan air mustakmal, air mutanajis, sehingga hukumnya najis dan yang jelas tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Kemudian wal mutaghayyir, air yang berubah, yakni wa min hadal qismi al-ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi. Kemudian pembagian yang nomor 2 dari pembagian yang nomor 3. Jadi air yang nomor 3, pembagian yang nomor 3 itu kan adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu macamnya ada 2. Yang pertama adalah air mustakmal, kemudian yang nomor 2 adalah air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu apa? Air mutaghayyir adalah air yang berubah sifat-sifatnya, salah satu sifatnya. Bima ay bisya'in khalatahu minat tahir, yakni berubah disebabkan bercampur dengan sesuatu yang suci, dengan taghayyuran yamna'u itlaqas milma'i alaihi, dengan perubahan yang sangat parah sehingga dapat merusak kemutlakan nama air. Air itu bukan dinamakan air saja, melainkan ada imbuhan katanya. Semisal kita punya air biasa jernih, kemudian kita tuangkan mangsi ke dalamnya, maka itu kan nanti perubahan. Kalau parah mangsi yang banyak mangsi yang dituangkan, nah itu kan nanti akan berubah namanya, bukan cuma air saja tapi menjadi air mangsi. Atau kopi, semisal kita punya air kemudian kita tuangkan kopi, kita tuangkan bubukan itu, kemudian airnya berubah menjadi kopi, lah itu kan adalah perubahan yang sangat parah sehingga namanya berubah menjadi air kopi, bukan air lagi. Nah, kalau perubahan seperti itu, fa'innahu tohirun ghairu tohurin. Hukum airnya adalah air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Kita berwudu dengan menggunakan air kopi itu tidak sah, karena air kopi itu termasuk mutaghayyir, air yang berubah sifat-sifatnya dengan perubahan yang sangat parah. Baik perubahannya secara kasat mata, hisian kana au takdirian, secara kasat mata atau tidak. Seperti ada air yang bercampur dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan air. Contoh, air mawar al-munqati raihah, air mawar yang sudah tidak berbau lagi. Atau bercampur dengan air mustakmal, maka itu disebut juga dengan air mutaghayyir. Failam yamna itlaqas milma'i alaihi, apabila perubahannya tidak sampai merusak kemutlakan nama air, artinya air itu tetap dinamakan air saja, biangkana taghayyuruhu bitohir yasiron, gambarannya perubahan sebab sesuatu yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci, perubahannya sedikit, au bima yuwafiqul ma' fi sifatihi, atau perubahan dengan sesuatu yang menyamai sifatnya air, wa qudira mukhalifan, dan diperkirakan dengan sesuatu yang berbeda dengan air, walam yughayyirhu, setelah diperkirakan tidak berubah, airnya tetap tidak berubah, maka fala yaslubu tahuriyatahu, tidak perubahan seperti itu, perubahan yang sedikit tidak sampai merusak kesucian air. Fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka air itu bisa digunakan bersesuci. Waqtaroza biqaulihi khalatahu, kemudian musannif mengecualikan dengan kata-kata khalatahu, yakni anitohir mujawir, dari sesuatu yang hanya bersandingan saja. Fa'innahu bakin ala tahuriyatihi, maka air kalau berubah sebab sesuatu yang hanya bersandingan dengan air, tidak bercampur, maka perubahan itu tidak sampai merusak
pada kesucian air. Semisal ada air, kita taruhi kayu selama bertahun-tahun sehingga airnya berubah baunya. Cuman perubahannya itu disebabkan kayu. Kayu itu kan tidak bercampur dengan air. Maka itu namanya mujawir. Berbeda dengan semisal kopi atau teh atau susu. Itu ketika dituangkan ke air menjadi satu dengan air, tidak bisa dibedakan yang mana yang air, yang mana yang teh. Nah, sehingga itu namanya mukholid. Kalau perubahan sebab mujawir, semisal kayu tadi, maka tidak merusak pada kesucian air. Tetap bisa digunakan. Walau kan atagoyiru kasiron, meskipun perubahannya sangat parah. Wakada al-mutagoyir bimukholitin la yastagni al-ma'u anhu. Begitu juga perubahan sebab sesuatu yang sulit dipisahkan dari air. Semisal katinin. Semisal berubah dengan disebabkan tanah liat atau lumut, tuhlabin atau lumut, wama fi makorrihi, atau sesuatu yang berada di jalurnya air atau berada di tempat diamnya air. Jadi perubahan sebab sesuatu yang sulit dipisahkan dari air itu tidak merusak pada kesucian air, tetap bisa digunakan bersesuci. Wal mutagoyir bitulil muksi, dan air yang berubah sebab lama diam itu juga tidak merusak kepada kesucian air. Fainahu tahurun, maka masih bisa digunakan untuk bersesuci.